ada ini. Minta maaf saya agak batuk-batuk. Saya yakin hari ini Mela berdebar-debar. Bagaimana lah Mela? Rasanya ini, karena Romo nggak pernah ya. Ya dulu pernah tabisan ya berdebar-debar juga ya. Rasanya berdebar-debar beda ndak itu dengan debar-debar saya ketika dulu mau ditabiskan. Loh ini yang berdebar-debar kalau malah melo ini ya. Yang menikah melo atau kamu loh? Karena dia hampir putus, katanya sudah putus gak jadi. Ini Romo membuka rahasia. Bagaimana Mela rasanya? Deg-degan ya. Jadi atau enggak ini? Jadi ya, walaupun didikan maju enak ya. Karena kelihatannya yang menikah itu gak ada yang menyesal ya. Walaupun ada bapak-bapak yang nampaknya menyesal, Romo kok ngerti dengan wanita yang lain Romo ya. Tapi udah mantap dengan Victor. Mantap ya. Itu alasannya apa kira-kira kok dengan Victor mantap? Sharing ini. Ganteng, baik ya, ya. Sama-sama berbobot. Termasuknya berbobot orangnya ya. Bermutu begitu. Ibu-ibu loh bayangannya macam-macam. Loh ini baik ini. Ini adalah cara untuk membantu suami. Itu. Katanya binatang-binatang di padang gurun, domba-domba itu kurus-kurus gitu kan. Tapi yang gemuk itu buntutnya. Kok buntut itu simpanan lemak di musim paceklik katanya. Jadi Mela itu membantu Victor nanti kalau musim paceklik pun ya masih oke ada aman. Gimana Mela? Alasannya yaitu karena bisa saling sharing. Di banyak kondisi senang susah bareng. Suka bareng. Saling sharing ya. Saya kira menarik sekali dalam bahasa Ibrani kata untuk laki-laki itu ish, sementara untuk perempuan isya. Wah itu karena memang perempuan tugasnya isya. Tahu saya satu korak-korak cuci piring ya. Itu untuk mengatakan bahwa relasi antara pria dan wanita memang tidak terpisahkan ish dengan ish. Dan ketika kitab Kejadian bercerita bahwa tidak baik seorang laki-laki sendirian. Tuhan mengatakan dalam bahasa aslinya eser kenegedo. Itu artinya teman untuk nagat. Nagat itu cerita. Maka nanti yang paling penting ketika ketemu jodoh adalah bahwa jodohmu itu bisa menjadi teman untuk cerita. Tidak memberi makan juga tidak apa-apa ya. Cerita. Makanya siapa ini Mbak Mika juga milih Pak Bertus itu Mas Bertus karena Bertus itu cerita. Itu saya kalau ketemu saya cerita kayak rampung-rampung ya. Tapi saya membayangkan mulai ketika mendengar bahwa Mela akan menikah lalu meminta saya untuk duduk misa ini, yang saya bayangkan memang Bertus. Saya mewakili Bertus, kegembiraannya Bertus. Saya kira di atas sana dia gembira sekali. Karena yang kadang-kadang diceritakan itu adalah anak-anak. Mela, anak putrinya yang pertama dan satu-satunya. Saya yakin dia di sana gembira. Dan jadikan ini kekuatan utamamu Mela ya. Kekuatanmu pertama-tama adalah doa papamu, juga tentunya mamamu. Tetapi doa mereka yang sudah di atas barangkali memiliki kekuatan yang berbeda dari kita-kita yang masih ada di bumi. Mengapa Mela kamu kok nekat menikah? Dalam satu seminar 1 bulan lalu kira-kira, judulnya itu menarik orang-orang Surabaya. Judulnya itu, apakah menikah dan punya anak itu wajib? Wah itu karena banyak orang itu males nikah, repot Romo katanya. Iya Bu, Bapak Ibu yang sudah menikah punya suami istri itu repot ya? Enggak ya? Itu yang repot, oh Bapak enggak repot. Yang repot Bapak itu ya. Pak Wajar ya, Pak Wajar. Repot enggak punya istri ya? Sedikit repot. Nanti kalau sharing pada saya repot sekali. Oh, di sini ada nyonya di sini ada. Oh untungnya ada. Oh itu kalau nggak ada itu aja kalau apalagi nanti berantem. Oh berantem.
Itu jadi tidak punya anak juga repot Romo. Banyak orang sekarang tidak mau bahkan juga punya anak. Tapi kemudian saya mengatakan menikah dan punya anak bukan pertama-tama soal kita mau repot atau tidak repot, melainkan juga merupakan tugas yang suci dari atas. Ini adalah panggilan juga dari Tuhan. Maka nanti apapun yang ada di dalam pernikahanmu Mela dan Victor, lihatlah itu juga sebagai sesuatu yang amat luhur. Juga ketika nanti ada berbagai kesulitan. Menikah bukan berarti menyatukan dua pasangan yang sempurna, melainkan juga menyatukan dua orang yang mungkin tidak sempurna. Saya yakin Mela juga melihat kekurangannya Victor. Apa yang sempurna pertama-tama bukan kita masing-masing, melainkan janji kita. Janji kita untuk menikmati kebersamaan itu, dan juga untuk melengkapi apa yang barangkali kurang di dalam diri kalian masing-masing. Demikian barangkali. Maka yang kuat nanti adalah janji kalian. Janji bukan pertama-tama untuk setuju dalam semua hal. Barangkali nanti dalam perjalanan hidup kalian juga mulai tidak setuju ini itu dan sebagainya. Setujunya atau janjinya bukan pertama-tama untuk setuju pada semua hal, tetapi janji untuk setia dalam semua hal. Maka besok di hadapan Bapak Uskup kamu akan mengatakan setia dalam sehat dan sakit, untung dan malang, dan lalu kemudian suka dan itu. Jadi nanti kalau sudah mulai rugi, lalu kemudian aduh Victor rugi aku Pak. Itu. Jadi ketika rugi pun bahkan orang harus setia. Dan ketika orang merasakan rugi, di situ baik kita harus belajar memegang sumpah bahkan ketika rugi. Demikian dikatakan oleh Mazmur 15 bahwa orang diminta untuk berpegang pada sumpah meskipun rugi. Pada waktu kita mulai merasa rugi itulah kemudian janji kita mulai punya makna. Ketika kita memegang janji hanya pada waktu untung, maka sebetulnya tidak ada gunanya kita memegang janji. Tetapi ketika kita mulai merasa rugi, disitulah cinta kita kepada orang yang pada hari ini kamu cintai mempunyai. Hari ini Injil berbicara mengenai kehadiran Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Jangan lupa bahwa di sini juga hadir Yesus dan Bunda Maria. Perkawinan kalau tidak ada dua orang ini mungkin nanti mengalami seperti cerita mereka, kehabisan anggur. Mengapa para saudara tahu mengapa perkawinan di Kana ini kok sampai kehabisan anggur? Ada yang bisa menjawab? Kuis kitab suci. Itu. Nanti kalau bisa menjawab saya dapat apa nih? Uang satu merah lah ya. Ada yang bisa menjawab? Kalau enggak bisa saya jawab sendiri. Tamunya kebanyakan. Udah tamunya banyak tuh persediaannya banyak itu saya kira. Wah itu. Anggurnya kehabisan sampai habis karena dihabiskan oleh Pak Alvaret waktu itu. Itu Pak Alvaret di belakang sana. Kalau ada tua pasti habis lah itu. Itu anggur semua habis. Mengapa kehadiran Yesus begitu penting? Di pusat cerita, di cerita ini menarik sekali. Orang menyediakan 6 tempayan. Tempayan itu biasanya dari batu dan jumlahnya 6. Jadi dicerake di pusat cerita ini malah yang ada adalah batu. Mestinya ini kan cerita tentang perkawinan. Apa pusatnya perkawinan? Adalah cinta. Tetapi di pusat perkawinan yang baru berlangsung ini,
cinta mereka sudah membatu. Itu yang mau dikatakan oleh cerita. Jadi hati mereka tidak lagi penuh cinta, tetapi membatu. Angka 6 artinya tidak sempurna. Jadi baru mulai cinta mereka sudah membatu dan mulai tidak sempurna. Maka Tuhan Yesus harus diundang untuk mengubah hati mereka. Bukan pertama-tama yang diubah air menjadi anggur, tetapi diubah hati dan cinta mereka. Sehingga lalu mereka bisa melanjutkan apa yang menjadi air, yang hanya ada air itu tawar rasanya. Maka di sini juga dilambangkan ada air dan anggur yang harus dicampur. Nanti perkawinan bisa tawar seperti air, tetapi nanti harus diubah menjadi manis setiap kali. Dan penting sekali maka di sini harus ada Tuhan Yesus hadir di dalam perkawinan itu, dalam rumah tangga itu. Harus ada syukur setiap kali. Kalian memulai sore hari ini dengan Ekaristi, besok juga dengan Ekaristi. Setiap hari terseolah-olah harus Ekaristi. Ekaristi itu artinya mengucap syukur. Maka Mela harus bersyukur untuk Victor. Victor setiap hari harus syukur atas Mela. Jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa syukur atas suamimu dan juga atas istri. Bahkan seorang penulis abad pertengahan sangat terkenal, dia mengatakan demikian: jika doamu itu hanya satu kata saja, yakni terima kasih, itu pun sudah cukup. Ketika saya mengatakan ini, seorang bapak yang waktu itu rekoleksi lingkungan diminta untuk doa makan siang, lalu kemudian dia mempraktekkan apa yang saya katakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Langsung mangan. Artinya memang cukup. Ketika setiap hari kamu bersyukur, tanda bahwa perkawinan. Nanti yang lain-lain barangkali boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau kamu mensyukuri Victor, Victor mensyukurimu, itu menjadi hal yang paling. Seperti yang dilakukan oleh si Yakub hari ini. Cerita yang bagus sekali. Ketika ketemu dua saudara, anak dari pamannya Laban, ada Lea dan Rachel, dan dia jatuh cinta dengan Rachel. Dia janji mau kerja 7 tahun. Untuk menunjukkan cinta yang luar biasa kepada calon istrinya itu. Tidak ada kesulitan, apa untuk apa ini itu. Apapun dilakukan untuk si calon istrinya ini. Saking sukacitanya, saking gembira. Suatu kali saya berangkat dari Malang untuk pergi ke Jawa Tengah dengan beberapa romo. Lalu kira-kira di perbatasan Jawa Tengah ini kami berhenti. Kita berhenti di sini aja ya. Ya sudah, oke ya itu. Lalu kemudian kami berhenti di situ, menginap di satu rumah. Kok orang tuan rumahnya itu baik sekali. Kami disambut, diajak ngobrol, bahkan diberi makan malam. Itu diajak ngobrol sampai malam, cerita ini itu. Kami gembira bukan main. Besoknya bangun pagi-pagi sudah siap sarapan, kopi hangat itu. Kalau diajak ngobrol, ajak keliling-keliling kampung itu, agak siang digorengkan pisang, makan siang. Lalu kamu memutuskan, sudah kita hidup semalam lagi ya di sini ya. Wah, itu senang sekali. Itu tuan rumahnya, sorry ya, apa-apa di sini loh, dimasakkan lagi sampai besoknya. Dan apa yang membuat kami gembira? Ketika kami pamit, kami tidak disuruh bayar, gratis. Gembira bukan main itu kami. Sudah 2 hari nginep situ, dilayani dengan baik sekali, gratis lagi. Gratis karena memang menginap di rumah ibu saya ya. Di kami yang perbatasan Jawa Tengah. Kami dengan Bento pernah 2 kali ke sana. Ya karena apa? Ibu sendiri nggak hitung-hitungan. Jadi bagian dari keluarga itu nggak hitung-hitungan. Nanti juga seperti Yakub, nggak hitung-hitungan, apapun dilakukan. Ketika ada itu, gembira bukan main. Entah rumahnya kecil atau rumahnya besar. Entah kita punya mobil bagus atau mobil bayar jelek. Entah sepeda motornya itu bagus atau enggak, seperti ini. Saya tak nyoba dulu ya sepedanya. Jadi pengen ya sepedanya Melo ya. Itu.
Nampaknya bonceng pacarnya bagaimana itu. Mepet-mepet itu. Walaupun di dompet nggak banyak, apa itu rasanya enak ya loh ya. Nah hitung-hitungan, jadi apapun dilakukan. Demikian nanti ketika kalian sudah menjadi suami istri, salah satu tanda ngecek yang baik adalah itu. Apa aku hitung-hitungan dengan istriku, dengan suami, ataukah aku melakukannya semuanya dengan gembira? Di situ hati kalian mulai barangkali menjadi satu, tidak lagi dua. Pertama-tama bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa, juga hati menjadi satu. Dan nanti ketika menjadi bapak dan ibu, apapun itu menjadi berkah tersendiri, walaupun juga salib-salib tersendiri. Tetapi manusia itu baik memanggul salib. Barangkali dengan itu kita didewasakan ketika dimatangkan. Kalau hidup kita tanpa salib, kita harus malah minta kepada Tuhan, Tuhan hidupku kok terlalu gampang, beri aku sedikit salib. Itu membuat kita menjadi orang yang dewasa, orang yang matang. Nanti kita tahu apa artinya cinta juga ketika mulai ada salib. Saya ingat ketika kami masih kecil, bapak saya selalu makan yang terakhir. Saya tidak tahu apa maksudnya kok makan terakhir. Baru ketika saya jadi romo saya tahu mengapa bapak makan terakhir. Karena melihat dulu anak-anak sudah makan dengan kenyang atau belum. Saya anak paling kecil, cuilik mangannya wakeh. Untuk menjamin bahwa Budi sudah makan dengan kenyang. Kalau kami semua sudah makan, bapak baru makan. Ketika belum, bapak tidak. Jadi kalau misalnya kami makan habis, bapak juga tidak makan. Ibu juga demikian. Itu kalau arisan misalnya kan, itu di kampung arisan itu dapat satu kue, ibu-ibu mungkin langsung dimakan di situ. Ibu saya tidak pernah makan karena dibawa untuk diberikan kepada si Budi yang sudah menunggu. Ibunya arisan nunggu barangkali ada jam. Dan gembira sekali walaupun kadang-kadang ibu minta, "Bud, njaluk sak suwe ya," hanya untuk ngetes apakah saya rela memberikan apa yang sebetulnya bisa dimakan semuanya oleh ibu saya. Demikian nanti dalam keluarga ada keindahan, keindahan kecil-kecil. Keindahan itu tidak besar-besar. Sukacita itu bukan hal-hal yang mahal, tapi hal yang sangat sederhana dalam hidup sehari-hari. Mungkin tujuannya Tuhan menyatukan pria dan wanita untuk itu, untuk melengkapi. Tidak baik kalau Mela sendiri, baik kalau Mela bersama Victor. Victor baik bersama Mela. Tuhan masih menjanjikan sesuatu yang lain, mukjizat-mukjizat. Air-air yang akan diubah menjadi anggur-anggur yang lain. Tidak tahu. Nanti minta pada Tuhan Yesus. Mintalah sungguh. Bunda Maria juga ada dalam hidup kalian nanti. Jangan lupa itu. Bilang pada Bunda Maria, Bunda kami butuh ini. Terutama ketika keluarga sudah mulai barangkali tidak terasa manis lagi. Mungkin kita punya tugas untuk minta kepada Bunda Maria, Bunda kepada Yesus yang akan hadir mengubah air menjadi anggur. Apa yang tawar tidak terasa menjadi kekuasaan. Semoga Tuhan memberkati kita.